Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam yang so tahu. Hari ini saya bertemu dengan seorang ibu, ya, Ibu Iren namanya, yang ingin ngobrol-ngobrol bagaimana cara mendidik anak, gitu ya. Didik anak, karena saya dengar Bu Iren itu sibuk bekerja, tetapi anaknya sampai bisa kuliah gitu, bisa mandiri kuliah di Jogja lagi jauh ya. Nah ini bagaimana? Nanti ada pertanyaan yang saya ingin tahu, misalnya ada bagaimana cara ngedidik sampai suka dukanya. Ya gimana tuh? Nah, kenalkan diri dulu, Ibu siapa? Oh saya Iren. Iya. Saat ini saya masih berkarya di SMA 11. Ya jadi guru ya. Ini bos. Nah, iya. Jadi anaknya itu sampai sekarang bisa kuliah, bisa menguliakan anak tuh, dia punya prestasi lah, tetap prestasi ya itu sampai kuliah itu. Gimana tuh anak itu menghadapi anak-anak yang kadang-kadang malas, kadang-kadang interaksinya dengan orang tua gimana tuh Kak? Gimana tuh? Yang masalah interaksi aja dulu dengan orang tua, bagaimana sih orang tua sebetulnya? Kalau kita sebagai orang tua modern ya, zaman sekarang era digitalisasi yang luar biasa saat ini, memang kita harus bisa benar-benar bisa dekat dengan anak dalam artian terbuka. Komunikasi sih bagaimanapun yang penting ya. Yang utama itu komunikasi. Yeah. Komunikasi interaksi dengan anak yang intens, itulah saya pikir yang harus kita bangun gitu ya. Jadi itu yang kedua, memang kita sebagai orang tua itu harus panjang sabar. Panjang sabar. Panjang sabar. Gimana nih panjang sabar tuh gimana? Panjang sabar tuh ya tidak terhingga sabarnya. Artinya begini. Memang sebagai orang tua itu kayaknya tidak ada masa pensiunnya. Jadi sampai kapanpun, kalau kita berkarya bisa pensiun 60 tahun kita pensiun. Tapi sebagai orang tua sampai kita menutup mata itulah pensiun kita. Jadi SD, nah, anak kecil ya, anak kecil balita itu ada problem tersendiri, masalah sendiri. Nah itu ya. Menginjak remaja beda lagi persoalannya. Kita ke anak yang kuliah beda lagi persoalannya. Kan kadang-kadang kita berpikir bahwa anak udah gede-gede persoalan selesai. Padahal enggak, sampai kapanpun bahwa kita sebagai orang tua pasti masih aja menghadapi suka duka orang tua itu. Problem itu harus selalu ada ya, selalu ada ya. Selalu ada. Menurut pengalaman Bu Iren tuh, kalau paling banyak problem di anak kecil aja apa tuh? Anak kecil itu berarti kita usia berapa nih? Ya usia mulai dari mulai 3 tahun aja. 3 tahun itu kan kita masih harus orang tua tuh memang harus sebagai yang benar-benar nuntun kalau itu ya. Masih nuntun, masih ini semua itu 70% adalah orang tua. Kayaknya ya. Pembentukan awal itu dalam pembentukan awal itu. Dari kebiasaan, budaya, semuanya itu adalah orang tua. Oh jadi orang tua punya peran penting ya waktu itu ya? Iya, kalau misalnya kita playgroup, anak-anak playgroup, playgroup itu kan di sekolah hanya berapa? Playgroup itu kan hanya 3 kali, seminggu 3 kali 2 jam, udah selesai, selebihnya orang tua, ya kan? Kemudian anak SMP itu bagaimanapun juga SMP remaja lah, remaja itu pun kita orang tua lagi yang harus. Dan saat remaja itu kan mereka remaja itu biasanya udah ada ledakan ya, merasa sudah bukan anak-anak lagi, padahal masih anak-anak kan gitu. Nah itu tuh. Nah ini menghadapi perubahan itu gimana tuh? Saya pikir kita harus tahu bener, memang orang tua itu harus tahu psikologi anak ya, sedikit harus tahu. Jadi perubahan dari kanak-kanak ke remaja, ciri-ciri remaja itu kayak apa? Orang tua sebetulnya di sinilah perlunya orang tua tahu. Mulai membantah, iya. Tapi kita yang paling keselin kan kalau membantah. Oh, iya. Nah itu cara kalau mereka membantah gimana tuh? Kalau Ibu Iren dibantah oleh anaknya gimana tuh? Kalau membantah ya paling begini ya, gimana? Anak itu membantah biasanya kita tukang suruh, dia jadi pesuruh kan biasanya. Kita kan jadi tukang suruh kan, tukang perintah. Kita bos nih, kita kan sok bos. Kalau anak-anak gitu ya, nyapu kayak
itu kayak gitu kan, nyapu dulu atau beliin apa gitu kan. Itu biasanya kita harus tahu di mana anak itu senggang waktunya, waktunya. Kalau bantah ya memang kita harus ngerti bahwa kenapa kita dibantah ya gitu. Gitu ya. Tapi pada saat membantah, ini pengalaman saya pribadi, pengalaman pribadi, kalau di saat membantah memang kita harus agak diam dulu. Diam dulu ya. Diam dulu. Jadi kalau anak ngebantah kita jangan di counter ya. Ya, itu biasanya kalau di kantor ramai nanti. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan saja, nanti kita dibantah terus ya kan? Ya enggak? Iya dibantah terus. Kalau kita dibantah diam, kita juga nanti akan dibantahkan terus. Iya. Jadi bantah pasti ada diam, ada penyelesaiannya. Itu, tapi saya bukan begini ya, saya kasih tip-tip aja. Barangkali begini, saya bukan seorang orang tua yang belum sukses sekali juga enggak gitu ya. Sukses anaknya udah bisa kuliah itu udah sampai sana kan. Ya, tapi pada saat kuliah memang ada problem lagi. Nah, itu problemnya berbeda lagi. SMA dulu dah, waktu SMA dulu. SMA itu pada saat itu malas-malasnya. SMP SMA itu ya? SMP kelas 3 SMA. Jadi malas-malas. Nah, gimana tuh kalau anak ibu malas tuh gimana, Pak, diomelin? Ya senjata kita kan sebenarnya ngomelin ya. Ya enggak? Iya juga sih. Iya kan? Senjata kita itu sebenarnya ngomel, tapi sebetulnya ngomel itu sih pada saat-saat ya ngomel sekali-sekali kayaknya boleh sih. Boleh ya? Boleh. Jadi ngomel sekali-kali boleh itu teman-teman. Jadi kalau berkali-kali dan terus-menerus itu yang tidak boleh. Gitu ya. Anak bisa berontak itu kan ya? Iya, kalau kan anak bosan juga tiap hari diomelin. Emang nggak ada cara lain untuk ngomel misalnya kan? Iya. Anak-anak lama-lama kebal udah nggak mempan lagi dengan omelan kita. Iya. Iya kan? Iya betul. Jadi kalau kita itu apakah marah? Tidak boleh marah itu boleh. Oh gitu ya? Iya, pada saat yang tepat kita marah. Jadi marah sah ya, buat marahin anak sah ya? Oh sah. Iya, kalau menurut saya sih. Jadi kalau marah-marah itu? Kalau marah-marah kan tiap kali marah itu berarti ya itu nggak benar juga. Oke. Nah, problem dia waktu kuliah apa biasanya? Kalau gini, anak saya kebetulan kan kuliah di luar kota. Iya. Di luar kota. Inilah yang harus kita benar-benar pinter-pinter untuk saya cerita gini aja. Kita anak di luar kota itu berarti jauh dari penglihatan kita. Iya. Itu kemungkinan ada banyak. Kemungkinan anak itu istilahnya kalau anaknya benar, berarti anak jujur dengan segala macam situasinya dia jujur ke orang tua. Tapi ada anak yang kadang-kadang suka tipu-tipu juga kan. Iya. Ya, itulah di situ yang kita mesti sering-sering misalnya punya nomor kontak yang bisa dihubungi teman-teman dekatnya. Itu penting juga. Ya, kalau kita kayak di kuliah, kita harus punya nomor dosen pembimbingnya. Itu yang saya lakukan loh. Ya. Jadi sekalipun mahasiswa itu tergantung tipe anaknya bagaimana. Ada anak yang sudah dewasa yang tidak perlu seperti itu. Kalau kemarin saya pribadi perlu karena model anak saya beda dengan cewek. Iya, ini berbeda-beda ya. Jadi saya bicara seperti ini tergantung kasusnya, tergantung jenis model anaknya kayak. Pasti orang tua kan tahu model anaknya kayak apa. Masing-masing orang tua tuh ngerti pasti anaknya tuh modelnya anak yang bagaimana, anak yang bagaimana. Itu kita yang harus lebih pintar. Iya, semua orang tua punya harapan. Iya. Nah sekarang Bu Iren harapan buat anak tuh apa kira-kira? Oh, harapan anak saya tentu saja ya menjadi anak yang sukses beriman. Nah, sukses beriman ya, iya itu pasti harus itu. Iya betul. Iya kan? Jadi kadang-kadang gini, wah harus jadi orang kaya. Gimana? Ada nggak harus begitu? Harus kaya sih enggak. Barangkali sukses itu kan bisa diterjemahkan macam-macam. Sejahtera. Kalau tidak dia bisa hidup mandiri, tidak menyusahkan orang lain, ya enggak? Itu kan tidak menjadi beban orang tua lagi. Betul. Dia mandiri lah. Iya, itu harapan saya mandiri. Nah, sukses beriman.
Yang baik adalah tadi saya tertarik. Yang baik adalah harapan ke anak itu sukses beriman. Iya betul. Ya saya setuju sekali. Teman-teman, rupanya ngobrol-ngobrolan kita ini cukup ya dalam tapi singkat gitu. Sayang sekali karena waktu kita cuma sedikit. Lain kali kita ketemu lagi ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Iren ini yang punya anak dan mendidik. Dia sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih ya Bu Iren ya. Ya, nanti insya Allah kita ketemu lagi dalam acara lain yang dalam bahasan lain. Saya Weda, tukang ayam yang sok tahu, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Anda semua bahagia, Anda semuanya sehat semua. Dan jangan lupa Anda subscribe, like, dan komen. Satu lagi, share kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.